Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda sekalian, apa kabar hari ini? Nah, baik, sebelum itu Ibu perkenalkan diri dulu ya. Baik, nama Ibu adalah Putri Nabila Az-Zahra Hasibon. Ibu merupakan mahasiswi dari kelas PGSDE 2022 di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, nah Ibu mau kenalan nih sama semua siswa-siswa di kelas ini. Baik, Ibu absen dulu ya. Baik, sepertinya hadir semua ya siswa di kelas ini. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang muslim, ikuti Ibu ya cara berdoanya, dan bagi yang non-muslim bisa berdoa menyesuaikan di dalam hati. Oke, jadi kita mulai ya doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan maqbula walhamdulillahi rabbil alamin. Udah semangat belum semuanya? Pasti udah semangat dong ya kan? Nah, jadi supaya pembelajaran kita ini terasa lebih nyaman, nah jadi Ibu mau seluruh siswa coba periksa kerapian dirinya, mulai dari kerapian jilbab, kerapian topi, rambut, baju, serta sepatunya. Nah, jangan lupa juga perhatikan kebersihan kelasnya. Jika ada sampah yang berserakan di bawah meja atau kursi, silahkan untuk mengambilnya dan silahkan Ibu beri waktu untuk membuang sampah tersebut. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang 3 mata pelajaran nih. Nah, yang pertama, Ibu akan jelaskan tentang materi pembelajaran IPA, yaitu macam-macam energi dan perubahan energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi nanti kalian bakalan tahu nih, energi apa aja sih yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana perubahan energinya, serta dari mana saja sumber-sumber energi tersebut. Lalu, dalam pembelajaran bahasa Indonesia nanti, Ibu akan menjelaskan tentang cara menulis teks petunjuk. Nah, nanti dari teks petunjuk tersebut, kita bisa praktekkan hasil dari percobaan teks petunjuk tersebut. Lalu, dalam pembelajaran IPS, nanti Ibu akan menjelaskan tentang sumber daya tanaman obat-obatan yang ada di Indonesia ini, yang bisa menambah nilai ekonomi bagi para petani di Indonesia ini. Semuanya udah siap belajar hari ini? Oke, supaya makin semangat, kita tepuk semangat dulu ya hari ini. Tepuk semangat. Semangat. Oke, anak-anak, silahkan buka bukunya halaman 50 ya. Kita akan belajar subtema 2, manfaat energi. Yang pertama, Ibu akan jelaskan tentang pembelajaran IPA dulu, yaitu energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kalian udah tahu belum sebelumnya, apa aja sih benda-benda elektronik di rumah yang biasa kalian gunakan, yang dia bendanya itu menggunakan listrik? Nah, udah pada tahu belum apa aja sih itu? Ya, benar ya. Jadi, benda-benda elektronik yang biasa kita gunakan sehari-hari yang menggunakan listrik di rumah, yaitu ada televisi, kulkas, speaker, oven listrik, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Jadi, apa sih itu energi? Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan yang dilakukan manusia, sehingga energi sangat sering dan selalu digunakan manusia untuk melakukan pekerjaan. Energi dapat digunakan secara langsung ataupun mengalami perubahan dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya.
Adapun jenis-jenis energi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ada 9 macam. Yang pertama, ada energi kimia. Yang kedua, energi listrik. Yang ketiga, ada energi panas. Yang keempat, ada energi bunyi. Yang kelima, ada energi potensial. Yang keenam, ada energi kinetik. Yang ketujuh, ada energi otot. Yang kedelapan, energi mekanik. Dan yang kesembilan adalah energi nuklir. Tadi Ibu sudah jelaskan tentang macam-macam jenis-jenis energi. Lalu, kalian udah pada tahu nggak sih energi itu tercipta dari mana? Nah, jadi, energi tercipta karena adanya sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Macam-macam sumber energi ada 7 macam. Yang pertama yaitu matahari, yang kedua ada angin, yang ketiga air, yang keempat listrik, yang kelima makanan, yang keenam minyak bumi, serta yang ketujuh adalah batu bara. Dari sumber energi tersebut dapat menghasilkan energi-energi yang dapat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, energi ini bisa kita ubah menjadi energi lain yang lebih bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, macam-macam perubahan energi ada 7 macam. Nah, yang pertama yaitu perubahan energi panas matahari menjadi energi listrik. Yang kedua, ada perubahan energi angin menjadi energi gerak. Yang ketiga, ada perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Lalu yang keempat, ada perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Yang kelima, ada perubahan energi listrik menjadi energi panas. Yang keenam, ada perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu perubahan energi panas menjadi energi gerak. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang macam-macam perubahan energi. Banyak sekali bukan perubahan-perubahan energi yang bisa digunakan supaya lebih bermanfaat lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari energi tersebut berasal dari sumber energi. Di dalam sumber energi yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada sumber energi yang dapat kita perbaharui dan ada sumber energi yang tidak dapat kita perbaharui. Maka, bagi sumber energi yang tidak dapat kita perbaharui itu, maka kita harus hemat energi untuk mewujudkan dunia yang lebih baik. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini kita akan melakukan pembelajaran tentang teks petunjuk. Kira-kira anak-anak sudah tahu belum? Apa sih itu teks petunjuk? Nah, jadi teks petunjuk adalah teks yang berupa arahan atau petunjuk dan juga panduan untuk melakukan, menggunakan, dan membuat sesuatu. Nah, ada pun ciri-ciri teks petunjuk ialah tersusun atau sistematis, mudah dipahami, jelas, lugas, serta efektif. Nah, dari pengertian tersebut, terdapat 5 jenis teks petunjuk. Nah, jenis yang pertama yaitu petunjuk arah atau denah. Petunjuk arah atau denah merupakan panduan untuk memudahkan seseorang menuju suatu tempat. Umumnya, denah ditemukan pada lampiran acara seperti undangan pernikahan dan sejenisnya. Jenis yang kedua yaitu petunjuk membuat sesuatu. Nah, jadi kalian anak-anak tahu tidak? Nah, saat kita membeli makanan seperti kopi instan, agar-agar instan, atau mie instan, terdapat petunjuk di bagian belakang kemasannya. Nah, petunjuk membuat sesuatu merupakan arahan untuk mempermudah konsumen saat membuat sesuatu. Nah, jenis yang ketiga yaitu petunjuk melakukan sesuatu. Fungsi teks ini ialah untuk membimbing atau sebagai panduan untuk melakukan sesuatu ya. Nah, biasanya jenis teks ini sering ditemukan dalam majalah. Teks petunjuk melakukan sesuatu juga disebut dengan tips. Lalu, jenis yang keempat yaitu petunjuk menggunakan obat. Nah, petunjuk menggunakan obat merupakan panduan untuk mempermudah konsumen saat menggunakan obat. Nah, umumnya petunjuk menggunakan obat tercantum dalam kemasan bagian belakang di dalam kemasan obat tersebut. Jenis yang kelima yaitu petunjuk menggunakan alat. Ada berbagai alat di sekeliling kita yang memiliki petunjuk penggunaannya loh. Nah, jenis teks petunjuk menggunakan alat berisi panduan untuk menggunakan suatu alat.
Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, contohnya petunjuk menggunakan alat ialah petunjuk mengisi ulang tinta, petunjuk memasang baterai pada keyboard wireless, dan sebagainya. Nah, setelah kita mempelajari macam-macam teks petunjuk, kira-kira anak-anak di sini udah tahu belum langkah-langkah cara menyusun teks petunjuk tersebut? Nah, ada pun langkah-langkah dalam membuat teks petunjuk, yaitu yang pertama, menentukan petunjuk yang akan diinformasikan kepada pembaca. Jadi, kita itu harus tahu apa yang pertama mau kita informasikan kepada si pembaca tersebut. Nah, yang kedua, memahami hal-hal yang berkaitan dengan informasi yang akan disampaikan. Jangan informasi yang akan kita sampaikan itu tidak kita pahami, begitu. Nah, lalu yang ketiga, yaitu menuliskan secara urut dan sistematis petunjuk yang akan dibuat. Jadi, kalau kita mau menulis teks petunjuk, jangan petunjuknya itu ditulis asal-asalan, tidak berurutan. Jangan ya, takutnya nanti bisa berakibat fatal, bisa berakibat terjadi hal yang tidak diinginkan. Terakhir, teks petunjuk tersebut tidak bisa memberikan petunjuk kepada si pembaca. Lalu, yang keempat, yaitu melengkapi setiap poin atau langkah-langkah dengan keterangan yang jelas. Jadi, memang harus jelas-jelas ya, memberikan panduan-panduan pada teks petunjuk ini. Oke, baik. Jadi tadi Ibu sudah jelaskan tentang pengertian, jenis-jenis, serta langkah-langkah dalam membuat teks petunjuk. Nah, sedikit Ibu ulang dengan pembelajaran IPA tadi tentang pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi kita habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi kita tidak habis? Nah, jawabannya yaitu selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Daripada pergi ke sekolah naik kendaraan, kita dapat naik sepeda atau berjalan kaki. Nah, kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik, bukan? Nah, jadi kali ini kita akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik. Nah, silahkan anak-anak baca buku halaman 51. Petunjuk membuat kipas kertas ada di dalam buku halaman 51. Oke, sudah dilihat bukunya halaman 51. Jadi kita baca sama-sama dan kita praktekkan sama-sama ya anak-anak. Nah, kemarin Ibu sudah suruh kalian bawa bahan-bahannya kan? Yang sudah Ibu suruh. Nah, jadi silahkan keluarkan semua bahan-bahan yang kemarin sudah Ibu suruh kalian untuk membawanya. Nah, jadi dalam buku tersebut kita lihat yang pertama yaitu siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran. Nah, jadi kemarin Ibu sudah suruh kalian bawa kertas kan? Nah, silahkan keluarkan kertasnya. Lalu yang kedua, ambil lem kertas. Nah, silahkan kalian ambil lem kertas kalian. Lalu langkah yang ketiga, yaitu lipat kertas pada satu bagian sekitar 2 cm. Kita lipat sekitar 2 cm ya. Seperti ini. Lalu balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Jadi kertas yang sudah terlipat ini kita balik. Kita lipat dia ke dalam seperti ini. Lalu kita balik lagi melipatnya sampai seluruh kertas terlipat, seluruh permukaan kertas terlipat. Nah, jika semua kertas sudah terlipat seperti ini, nah seperti ini ya anak-anak. Jika sudah terlipat seperti ini, maka lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Kita lipat lagi seperti ini. Lalu lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Nah, sisi kertas yang saling berhadapan ini, yang ini,
kita lem dengan sisi yang ini. Kita lem supaya dia menyatu ya. Nah, lalu silahkan ambil lem kertas kalian, lalu lem di bagian lipatan ini dan ini. Setelah bagian yang berhadapan ini kita olesi lem, maka kita satukan kedua bagian ini. Kan sudah kita lem, jadi kipasnya sudah bisa bersatu seperti ini. Dan kipas pun siap untuk kita gunakan. Kita bisa menggunakan kipas ini seperti ini ya, anak-anak. Tadi kita sudah belajar mengenai pembelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, yaitu mengenai pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, Ibu juga sudah jelaskan tentang pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengenai teks petunjuk. Nah, sekarang di sini Ibu akan menjelaskan tentang pembelajaran IPS, yaitu ilmu pengetahuan sosial mengenai sumber daya tanaman obat-obatan yang ada di Indonesia ini, dan kaitannya dengan perekonomian yang ada di Indonesia ini. Nah, anak-anak, silahkan buka buku halaman 55. Nah, jadi anak-anak udah tahu belum? Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Nah, sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Seperti temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, cengkeh, dan lain-lain merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat yang memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya seperti obat-obatan herbal untuk menyembuhkan penyakit. Ternyata, tanaman obat-obatan itu sangat berguna sekali ya untuk masyarakat. Nah, jadi ada salah satu contoh tanaman obat-obatan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu kunyit. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Salah satu contoh olahan dari kunyit ini yaitu minuman kunyit asam. Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun, saat ini minuman kunyit asam ini dapat dinikmati oleh banyak penduduk di Indonesia hampir di seluruh wilayah provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Wah, hebat bukan? Ternyata sumber daya alam di Indonesia yang berlimpah sangat banyak manfaatnya bagi tubuh. Banyak pula peminat yang berasal dari luar Indonesia untuk membelinya. Jadi, sumber daya alam yang berlimpah dimaksudkan agar manusia bisa memanfaatkannya untuk kehidupannya sehari-hari. Sebagai rasa syukur, kita perlu menjaga keberadaannya dan terus menanam tanaman obat-obatan itu lagi. Sekarang anak-anak, tugasnya adalah buka halaman 57, yaitu bagian ayo renungkan. Ayo kita merenungkan. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang pembelajaran hari ini? Lalu yang kedua, hal baik apa yang dapat kamu pelajari hari ini? Lalu yang ketiga, hal apa yang ingin kamu tanyakan lebih lanjut? Nah, silahkan kerjakan di buku tulisnya masing-masing. Bagi anak-anak yang sudah selesai mengerjakan tugasnya, silahkan kumpulkan tugasnya di meja guru ya. Karena pembelajaran akan segera kita akhiri. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah berakhir dan kita akan segera pulang, maka dari itu, marilah kita membaca doa keluar rumah dan membaca doa naik kendaraan. Bagi yang muslim, ikuti ibu ya membaca doanya, dan bagi yang non-muslim, silahkan disesuaikan doanya di dalam hati.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Doa naik kendaraan. Bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang sudah Ibu berikan kepada kalian semua dapat bermanfaat dan melekat dalam pikiran kalian. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.